Halo teman-teman. Eh, Perkenalkan, saya Syukri, seorang mahasiswa riset di Kumamoto University. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan nilai skor TKA kita yang anjlok begitu, dan sebelum lama ini juga nilai skor PISA kita masih belum menunjukkan adanya kemajuan. Timbul pertanyaan, sebenarnya masalahnya di mana sih? Apakah karena kemampuan siswanya, atau karena kurikulumnya, atau karena kompetisi gurunya malah? Nah, untuk itu silahkan teman-teman bisa tafsirkan sendiri ya. Namun kali ini kita akan sedikit membahas tentang pola rekrutmen guru di Indonesia yang dinilai itu masih belum optimal. Namun sebelumnya beberapa konten video ini mungkin akan bersifat sensitif, so mohon diskresinya ya. Apa yang saya sampaikan pada video ini tidak mengeneralisasikan dinamika guru di seluruh Indonesia. Dan yang terpenting tentu saja, apa yang saya sampaikan pada video ini adalah hasil ulasan saya dari beberapa riset yang telah teruji dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. So we can still agree to disagree, so please bear with me. Nah sekarang, mengapa Indonesia terkesan sulit untuk merekrut guru-guru terbaik? Menurut hasil sebuah laporan dari RISE, sebuah lembaga riset yang concern terhadap pengembangan sistem pendidikan di Indonesia, dalam salah satu papernya yang bertajuk The Struggle to Recruit Good Teachers in Indonesia, itu mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 faktor fundamental yang mendasari masalah ini. Ketiga faktor yang dimaksud adalah dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Pertama, disfungsi proses perekrutan guru yang kita saksikan akhir-akhir ini itu adalah cerminan langsung dari institusi politik dan hukum negara kita yang boleh dikata belum matang. Kedua, lingkup ekonomi politik guru sebagai profesi di Indonesia dinilai masih mendahulukan kepentingan tertentu daripada tujuan pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya ekspektasi sosial yang mendahulukan senioritas daripada merit sebagai indikator keberhasilan guru. Hasil riset dari Semeru di tahun 2014 telah menyimpulkan bahwa performa guru di Indonesia itu berada pada level kronis, di mana pada penelitian itu variabel yang dijadikan indikator antara lain adalah tingginya angka ketidakhadiran guru di sekolah, kemudian rendahnya penguasaan materi, dan tentu saja juga adanya penguasaan strategi ajar yang terbatas dan kurang mampunya mereka membimbing siswa dalam ranah metakognisi dan problem solving. Ini terbukti dari lagi-lagi rendahnya skor PISA kita atau nilai TKA yang baru-baru ini anjlok. Nah, bahkan program pengembangan kualitas guru seperti PPG Prajabatan dan sertifikasi guru pun dinilai masih belum mampu untuk memitigasi masalah-masalah ini. Nah, kita percaya bahwa pasti masih ada dan masih banyak kok guru-guru yang profesional dan berkualifikasi tinggi begitu ya di Indonesia. Namun masalahnya banyak yang menilai masalahnya ada pada proses perekrutmen gurunya. Banyak yang mengatakan alasan mengapa rata-rata kualitas guru di Indonesia itu rendah-rendah adalah karena adanya sistem perekrutan guru honorer yang berlangsung secara terus-menerus. Tidak adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur soal mekanisme perekrutan guru di level sekolah ini menyebabkan sekolah bisa secara independen meng-hire guru-guru honorer. Tidak ada seleksi, minim uji kompetensi, legal standing-nya bahkan mungkin hanya sebatas kesepakatan kontrak dengan sekolah atau yayasan ya. Nah, banyak nih yang berargumen pola rekrutmen inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya performa guru di Indonesia. Ini menjadi semakin beralasan kemudian sebab situasi ini juga kadang makin diperburuk dengan adanya jalur instan seperti budaya nepotisme, patronase, dan sebagainya dan sebagainya. Namun ada pula nih yang berpendapat bahwa tidak adil apabila kita menyalahkan rekrutmen guru honorer karena akar masalahnya dinilai terlalu kompleks untuk dilihat dari sudut pandang itu saja. Bahkan dikatakan banyak kok riset yang membuktikan bahwa performa guru honorer itu cenderung lebih baik atau paling tidak sama nih dengan guru-guru ASN. Indikatornya adalah antara lain karena ya guru honorer cenderung lebih berhati-hati begitu ya dalam menjaga ritme profesionalismenya untuk menjaga keberlanjutan kontrak, dan ini juga kemudian menjadi penting bagi teman-teman guru honorer dalam mengejar peluang promosi karir mereka ke depannya. Nah, seperti contoh di Indonesia kan, dimana notabene banyak nih ASN guru-guru, bahkan semua ya, guru-guru ASN kita pernah mengawali karirnya sebagai guru honorer. Oleh sebab itu, kita tidak melihat adanya korelasi sebab akibat antara rekrutmen guru honorer dengan
rendahnya performa guru di Indonesia. Nah, melainkan kita akan coba merekonstruksi bagaimana isu ini adalah imbas dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial di negara kita. Nah, teman-teman sekalian, mungkin untuk membahasnya lebih lanjut ya, terlebih dahulu kita harus melihat dulu nih sejarah rekrutmen guru di Indonesia seperti apa sebenarnya. Nah, secara historis, proses rekrutmen guru di Indonesia sudah dimulai pada tahun 70-an. Masa transisi Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang masif, kemudian adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Nah, ekspansi pembangunan infrastruktur ini, ya termasuk infrastruktur pendidikan, ini tiba-tiba membuat negara kemudian membutuhkan banyak tenaga pengajar dalam kurun waktu yang relatif singkat seperti itu. Nah, dari sini solusi tercepatnya adalah dengan cara merekrut tenaga guru dari lulusan sekolah-sekolah persiapan guru nih. Ya, jadi ada sekolah-sekolah seperti SPG, sekolah guru olahraga, dan pendidikan guru agama. Namun penting untuk dicatat, sekolah-sekolah ini itu setara dengan sekolah menengah atas dan bukan sekolah tidak setara dengan perguruan tinggi. Nah, sebab itu dari sini skeptisisme terhadap pemerintah yang terkesan mendahulukan kuantitas daripada kualitas itu mulai mencuat. Nah, rekrutmen guru ASN pada masa ini pun dinilai minim pelatihan profesi, bahkan seluruh rangkaian proses seleksi administrasinya itu hanya terkesan on paper saja atau formalitas semata. Nah, selanjutnya pemerintah berupaya memperbaiki sistem ini sebenarnya melalui kebijakan reformasi guru di tahun 1989 yang salah satu mandatnya itu mengharuskan adanya transisi pelatihan guru berbasis sekolah menengah atas seperti tadi, kemudian beralih ke perguruan tinggi. Nah, di sini cikal bakal FKIP di kampus-kampus mulai didirikan. Namun hasilnya ternyata tidak terlalu signifikan sebab tidak ada kemudian reformasi pelatihan substantif yang secara spesifik melatih kemampuan mengajar guru pada level individu. Pemerintah pun kemudian masih saja memprioritaskan nih keterpenuhan permintaan guru di daerah-daerah ketimbang adanya kesadaran akan kebutuhan guru dengan kemampuan mengajar yang lebih berkualitas. Nah, perubahan besar pola rekrutmen guru itu kemudian baru terlihat pada dekade pertama era reformasi ya, dengan dicetusnya perekrutan guru ASN berbasis tes. Nah, pada awalnya tes CASN ini bersifat paper-based dan penyelenggaranya sepenuhnya berada pada level pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Namun, karena sistemnya yang paper-based dan tabir birokrasi yang begitu tipis, akhirnya ya bisa ditebak ya, banyak sekali nih teman-teman oknum yang terbukti atau diduga melakukan praktek calo, suap, pakai orang dalam, dan masih banyak lagi cara-cara korup yang kemudian ditempuh oknum-oknumnya ini agar bisa menjadi seorang ASN. Nah, baru kemudian pada tahun 2013, tes CASN ini beralih ke sistem komputer yang hasilnya juga dilaporkan langsung kepada Menpan RB. Nah, namun, sistem ini melahirkan dua masalah baru nih. Nah, yang pertama, sistem penempatannya bersifat sentralistik. Artinya, peserta CSN kan ini mengikuti seleksi pada tingkat nasional dan juga pusat memiliki kebijakan nih untuk menentukan posisi daerah penempatan ASN ini. Namun kemudian penempatannya dilimpahkan kepada beban tiap-tiap daerah. Nah, masalahnya adalah kuota guru ASN yang di ACC oleh pemerintah pusat itu jumlahnya kadang jauh lebih sedikit daripada angka yang diusulkan oleh daerah. So, kita sudah bisa melihat nih, ada dua otoritas yang saling beririsan di sini, pusat dan daerah. Nanti yang pertama. Yang kedua, materi ujian seleksi ASN untuk profesi guru dinilai kurang objektif, sebab materinya disamakan dengan materi ujian untuk profesi lain. Kita ketahui ada tes wawasan kebangsaan, ada tes karakteristik pribadi, ada intelijensia umum yang kesemuanya itu sama-sama diujikan baik kepada CASN guru, ya sipir penjara, pemadam kebakaran dan sebagainya. Nah, passing grade tiap-tiap jenis tes pun dan formasi pun relatif sama ya. Nah, bahkan pada tahap seleksi nih untuk guru ya misalnya, tahap selanjutnya tidak ada yang bersifat content based knowledge testnya seperti micro teaching atau interview. Nah, apa akibatnya? Pola perekrutan ini itu tidak hanya kurang memperhatikan substansi kemampuan mengajar guru secara individu, tapi juga kurang memperhatikan kebutuhan pendidikan di tiap-tiap daerah. Nah, di satu sisi, sistem ini terbukti efektif,
mengurangi, tidak menghilangkan ya praktik korupsi. Namun pada sisi lain, proses perekrutan guru yang tersentralisasi ini dinilai kurang efektif sebab kurang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pada masing-masing daerah. Inilah mengapa kita kadang masih mendengar masih banyak daerah yang mengeluhkan kekurangan guru dan sebagainya kan. Nah, khususnya pada daerah pelosok. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi demi menutupi kekurangan guru ini, pemerintah daerah ya tidak punya pilihan lain selain mengambil jalan pintas dengan membiarkan sekolah-sekolah itu merekrut guru honorer secara independen. Nah, pemerintah pusat juga ya bisa dikatakan terkesan enjoy-enjoy saja ya dengan pola-pola seperti ini karena dinilai sebagai win-win solution. I win, you win gitu. Kekosongan guru kamu bisa tutupi dengan guru honorer, sementara anggaran negara juga ya tidak terbebani lah. Sebab ya upah mereka kan bergantung sepenuhnya pada kebijakan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah. Nah, disinilah celah dari kebijakan pemerintah itu bisa kita telisik. Sebab di satu sisi pola ini juga turut melahirkan kesenjangan sosial baru. So, baik guru ASN dan guru honorer itu memiliki beban dan tanggung jawab yang relatif sama di sekolah. Ya, namun ya perbedaan upah mereka bisa hingga 15 kali lipat. Ironi? Ya, tentu saja. Nah, timbul pertanyaan, mengapa ya banyak sekali tetap banyak guru honorer kita yang bertahan? Nah, lagi-lagi mayoritas guru honorer kita itu rela bekerja dengan membawa secercah harapan. Harapan bahwa pasti suatu saat nanti akan ada pasti kebijakan yang memprioritaskan mereka untuk diangkat menjadi ASN tanpa melalui jalur skema tes seleksi atau mungkin tetap melalui tes seleksi namun disubsidi atau diringankan oleh pemerintah. Kelompok-kelompok angkatan seperti K2 misalnya ya, yang pada akhirnya mereka juga banyak di antara mereka ya kemudian diangkat menjadi ASN P3K atau belakangan ada skema per waktu dengan penyesuaian kebijakan dari pemerintah. Nah, apa yang terjadi siklus ini kemudian berlanjut dan semakin banyak lulusan guru yang rela untuk memulai karir sebagai guru honorer. Ya, dikatakan sebanyak apapun guru honorer pasti tidak mungkinlah diabaikan selamanya oleh pemerintah. So, demikianlah siklus tersebut berulang dan terus berulang. Terlebih saat masifnya nih program sertifikasi guru yang memungkinkan ya, upah guru ada jaminan bertambah 2-3 kali lipat baik dari kalangan ASN maupun honorer itu sendiri melalui skema PPG dalam jabatan dan sebagainya. So, teman-teman, ringkasnya dari sekian banyak rangkaian kebijakan yang kita saksikan, hampir kesemuanya bersifat birokratif yang hanya melahirkan masalah sosial. Ya. Sementara hal-hal yang sebenarnya lebih substantif, yakni regulasi penguatan rekrutmen guru yang lebih berkualitas itu kemudian akhirnya menjadi diabaikan. Harusnya kan pemerintah kita sudah sibuk nih merumuskan pertanyaan-pertanyaan seperti guru dengan kategori seperti apa sih yang harus kita cari, kemudian kompetensi dasar apa sih yang wajib mereka miliki sebelum betul-betul kemudian bisa diizinkan untuk ke sekolah-sekolah bisa mengajar di dalam kelas, syarat terukur apa sih yang harusnya kita tuangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sayangnya ini tidak ada di wajah pendidikan Indonesia hari-hari ini. Pemerintah malah fokus membiarkan status quo ini kemudian terus berlanjut selama bertahun-tahun, di mana kekurangan guru di sekolah tetap bisa ditutupi honorer, ya tanpa harus membebani fiskal APBN negara. Nah, teman-teman, inilah yang dimaksud imbas dinamika politik yang kurang matang begitu ya terhadap masih susahnya Indonesia merekrut SDM-SDM terbaiknya untuk kemudian bisa dipekerjakan menjadi guru yang mereka tidak hanya bermodalkan panggilan jiwa, tetapi juga betul-betul profesional dalam bidang mereka. Nah, selanjutnya bagaimana sih penjelasan lebih detail tentang carut-marutnya birokrasi politik kita hingga berimbas pada sulitnya Indonesia merekrut dan mengembangkan kapasitas guru sebagai tenaga profesional. Nah, kita akan bahas pada video selanjutnya. So, see you in the next video.